Sistem adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Teknologi adalah suatu perilaku produk informasi dan praktek-praktek baru yang belum layak diketahui, diterima dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu untuk bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar sistem. Sistem dapat dibedakan menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang menekankan pada prosedur, lalu yang kedua, pendekatan yang menekankan kepada elemen atau komponen. Pendekatan yang menekankan pada prosedur maksudnya di sini adalah jaringan kerja yang berhubungan dengan prosedur-prosedur yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Contohnya seperti permasalahan di akuntansi, pembukuan, dan lain sebagainya. Kedua yaitu pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponen. Merupakan sebuah sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Karakteristik sistem terbagi menjadi 8. Yang pertama, memiliki komponen. Suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk kesatuan. Dan yang kedua ada batas sistem, yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Dan yang ketiga ada lingkungan luar sistem, yaitu apapun di luar batas dan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Dan yang keempat ada penghubung sistem, yaitu media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Dan yang kelima ada masukan sistem atau input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Dan yang keenam ada keluaran sistem atau output, hasil dari energi yang diolah sistem. Dan yang ketujuh ada pengolah sistem atau proses, bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Dan yang terakhir ada sasaran sistem, yaitu kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen dari sistem informasi. Nah, komponen dari sistem informasi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ini ada komponen input. Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi, tidak akan menghasilkan informasi apabila tidak memiliki input. Nah, yang kedua ada komponen model. Komponen model adalah informasi yang dihasilkan dari sistem. Informasinya berasal dari data, yang datanya itu diambil dari input atau basis data yang kemudian diolah lewat suatu model-model tertentu. Nah, yang ketiga adalah komponen output. Komponen output ini berguna untuk para pemakai. Output merupakan komponen yang harus ada dalam sistem informasi. Nah, yang keempat itu ada komponen basis data. Komponen basis data ini adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang tersimpan dalam perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk memanipulasi. Nah, yang kelima ada komponen teknologi. Komponen teknologi ini berperan penting dalam sistem informasi karena jika tidak ada teknologi, maka informasi tidak akan dapat dihasilkan secara tepat waktu. Nah, yang keenam adalah komponen kontrol. Komponen kontrol ini adalah pengandalian yang perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakini bahwa hal-hal yang dapat merusak itu dapat dicegah, dan apabila telah terjadi kesalahan-kesalahan maka bisa langsung cepat diatasi. Dasar informasi adalah sebagian dari data yang diperoleh dari suatu kejadian atau event-event yang berguna, lalu kita kembangkan, lalu kaitkan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai sebuah hasil tertentu atau keputusan akhir.
Klasifikasi informasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada informasi berdasarkan persyaratan, yaitu ada tepat waktu, relevan, bernilai, dan dapat dipercaya. Kedua, informasi berdasarkan dimensi waktu, yaitu ada informasi masa lalu dan informasi masa kini. Yang ketiga, informasi berdasarkan sasaran, yaitu ada informasi individual dan informasi komunitas. Selanjutnya, informasi menurut Gordon B. Davis, yaitu metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. Yang kedua, tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Ketiga, hilang atau tidak terolahnya sebagai data. Keempat, pemeriksaan atau pencatatan data yang salah. Kelima, dokumen untuk yang salah. Keenam, dokumen yang dilakukan secara sengaja. Klasifikasi sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi dapat dibedakan dengan cara pengklasifikasian. Menurut Abdul Qadir dan Tera, teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, menurut fungsi yang diemban sistem. Dapat dibedakan atas Embedded IT System, Decided IT System, dan General Purpose IT System. Yang kedua itu menurut departemen dalam perusahaan bisnis. Teknologi informasi dibedakan atas sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi produksi. Dan yang terakhir, menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahaan. Teknologi informasi dapat dibedakan atas sistem pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif.